Dina, apa sih motivasi kamu ikut tinju di Holy Wings? Motivasi aku adalah aku ingin men-challenge diri aku dan pastinya aku bakal mengkampanyekan anti krim abal-abal untuk menyelamatkan wanita Indonesia. Jangan lagi pakai krim abal-abal. Yo yo. Mantap. Finish it. Hai guys, hari ini saya bersama Dina Candy. Hai, annyeonghaseyo. Merasa jadi Blackpink. Jadi ini habis keringetan, tampang juga kucel banget. Jadi kita harus bertinju, latihan tinju nih. Latihan Katanya tinju. mau tinju di Holy Wings. Ya, tanggal 12 Juni. Tanggal 12 Juni nanti kita akan dukung Dina Candy. Pastinya dong bersama Dr. Hand. Tapi lawannya lo abal-abal juga gila. Lawannya Nyai gila. Gimana? Yakin bisa menang? Yakin dong. Oke, mantap. Karena kan sebisa mungkin kita latihan. Jadi aku tuh latihan tiap hari daripada nanti nyesel pas kayak kalah nyesel karena latihannya nggak maksimal. Oke, jadi setiap hari ini latihan. Latihan. Jadi misalkan nanti kalah ataupun menang ya aku udah maksimal. Asuransi sudah di doublein di triple. Asuransi enggak, cuman kayak lebih Jadi hidung sudah ditanya ada asuransinya nggak gitu? Enggak. Ada agaransi nggak? Lebih ke endorse ya, benerin hidung. Enggak, kayak dokter bedah sih, konsultasi ke dokter bedah. Terus dokter bedahnya bersedia buat standby. Oh, standby? Standby. Itu persiapannya pokoknya? Iya. Oke. Let's Go juga akan standby di sana. Iya. Nanti kalian harus nonton ya di Holy Wings tanggal 12 ya. Kalau dokter kan lebih ke dokter estetik ya kan. Oh iya. Kalau ada apa-apa ya. Kalau ada vitamin kalau kecapean. Gue bawa infus juga nanti. Infus, iya bener. Nah ini kita pengen ngomong nih, ngobrol julid bareng DRL. Jadi ini kita mau julitin Dina Candy. Dan katanya terkenalnya cantik, DJ tercantik di Indonesia. Banyak yang cantik tau. Terseksi. Terbarbar sih. Jadi, cantik seksi nggak ngejamin dok aslinya. Ya? Iya nggak ngejamin terus tapi DJ paling terkenal lah, followersnya paling banyak. Bayarannya tertinggi. Bayaran tertinggi. Seleranya juga katanya terbaik. Terbaik. Selera apa nih? Kalau selera cowok aku agak ini ya. Kayak gini ya. Oke, tapi siapa? Aku tuh ngelihat Dina Candy yang sekarang itu ya kayak cuma baru kenal kan 4-5 tahun ini ya. Iya benar. Ternyata pas kemarin kita ulik-ulik, kita lihat-lihat lagi, gila loh. Aku ketemu Dina Candy. Aku pengen tanya dulu ya. Kalau kemarin kan Lucinta Luna banyak nggak ngakunya ya. Kita lihat ya. Dina Candy ini ngaku nggak sih? Ini lo yang mana? Ini yang ini dok. Astaga. Yang ini dok. Ini tahun berapa nih? 2011-2010 kuliah. 2010. Kuliah. 12 tahun yang lalu. Iya. Kuliahnya ya. Iya. Ini kayak anak jamet juga ya sebenarnya. Ini di mana nih? Ini Unpas nih kan ada Universitas Pasundan Bandung. Oh.
Aku dulu kuliah di Unpas. Oke. Ini aslinya memang kayak gini ya? Aslinya gitu. Ini belum kenal pisau bedah? belum. Estetik apalagi tanam benang belum ada waktu belum itu. Belum kenal filler, belum kenal apa-apa. Belum. Nggak ada duit dong, boro-boro. Nggak ada duit dong. Dulu seminggu tuh ya, uang jajan paling 500.000 dari orang tua. Berapa? 500.000 seminggu. Seminggu? Iya. Lumayan juga kalau seminggu. Karena kan jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua, Dok. Ini kan masih ngekos. Tapi orang tuanya mampu juga tapi ya. Cukup mampu lah ya, tapi dibatasin ya? Iya, bisa biayain lah. Oke. Bisa biayain. Ini kuliah apa nih? Kuliah sastra Inggris. Sastra Inggris. Berarti jago dong bahasa Inggris ini Randy. Jadi aku lu kuliah ngapain aja kalau nggak jago? Aku kuliah sampai semester 5 nih Dok. Nah belajar dari semester 1 ke semester 4 itu kesusastraan. Jadi ngebedah bahasa gitu. Kayak bahasa Sangsekerta kayak gitu-gitu. Bahasa Inggrisnya tuh nanti semester 5-6 ke sana. Baru mau itu aku udah keluar. Udah keluar. Apa alasannya keluar kemana? DJ. DJ aku dulu Dok. Nih kan. Kenapa bisa ke DJ? Apakah sering dugem? Sering gitu? Dugem. Oh ada dugem. Diajak temen dugem. Terus dulu kursus DJ. Pakai semester orang tua aku. Oh. Pakai semester buat ini kuliah. Jadi sekarang tuh aku masih ingat aku tuh punya utang di kampus. Sudah dibayar belum? Belum. Dipakai kursus DJ. Ini kita lihat lebih dekat lagi ya. Iya. Ini pas kuliah nih. Kuliah. Ini teman-teman kuliah. Ini teman SMA ini malah. Teman SMA. SMA mau masuk kuliah. Ini. Oh ini SMA sebelum kuliah ini. Ini lo kan? Iya. Oh senyumnya masih ada aura-aura Dinar Candy sedikit. Ini teman-teman lah, teman-teman. Oh justru dulu agak buncitan ya? Iya, nonton gedean bola. Iya, tentunya ya. Tapi ini aslinya kayak gini ya? Iya, ini SMA ya? Belum ini ya? Belum. Ini nonton bola, Dok. Oh nonton bola ya? Nonton bola. Rambutnya tuh kayak jamet-jamet gitu ya sempet ya? Kayak gitu loh, kayak ke pinggir gitu. Tapi memang dari awal rambutnya lebat ya? Iya, kalau rambut emang gitulah. Kuliah Dok gitu. Rambutnya kan sama kayak yang tadi, jongkok. Oke, kita lihat nih ya. Apa bedanya? Mirip gak sih? Emo. Iya. April. Zaman April Avril gitu. Lavigne ya. Avril Lavigne. Jangan tanya lagunya yang mana lagi. Iya. Bring Me to Life. Bukan. Ini nyari foto ini di Facebook pada baru dapet saya. Oke. Tapi ini dari lihat ya bedanya ya. Pipinya cabi. Iya. Hidungnya beda nih. Beda banget. Matanya nggak kelihatan. Ini ada lipatan mata. Apa aja yang beda nih? Matanya operasi? Enggak. Mata enggak. Hidung operasi. OP. Sama dagu. Tahun berapa? Dagu. Hidung tahun berapa? Tahun berapa ya? Pas punya duit tuh 2014-15 lah. 2014. 15-an lah. Itu setelah punya duit? Setelah punya duit. Nge-DJ dari kapan sih? Abis kuliah 2012. semester 6? Enggak, dari semester 1 mau kedua udah nge-DJ. Sudah nge-DJ. Tapi dibayarnya cuma 500.000, Dok. Lumayan lah, gila. Enggak, itu di Bandung. Di Bandung. 500.000. Kabarnya DJ sekarang tuh bayarannya rendah lagi. Benar gak sih? 500.000. Iya bener. 4 jam anjing, enggak juga. Abis lagunya nggak ada ide lagi itu kalau kelamaan. Terus kenapa OP? Apakah tujuannya nge-DJ? Tapi kan gelap juga, malam juga nggak ada. Nah, jadi ceritanya itu 2012-2013 tuh aku sempat suruh nge-DJ gitu acara infotainment. Infotainmentnya itu TV kabel. Nggak tahu O Channel masih ada nggak sih? Ada O Channel, cuman Jakarta doang yang bisa lihat. Oh ya, oke. Hostnya itu Melanie Ricardo, Nikita Mirzani. Oh, oke. Jadi kamu terinspirasi? Enggak, jadi terus Nikita Mirzani itu kayak gini. Kan? Itu Nyai juga belum terkenal kayak sekarang. Masih Melanie Ricardo belum sebesar sekarang juga. Tapi udah kayak warawiri gitu. Nah, terus kayak, hidung aku bagus enggak? Tete aku bagus enggak? Gitu. Nick Mir. Terus aku merasa, tapi dia sudah OP ya pada waktu itu? Udah. Gila ya kok bisa hidung tete bisa bagus gitu, bulat kayak gitu. Kamu OP deh, nggak sakit tahu katanya. Pokoknya aku dapat nomor dokternya itu dari Nick Mir dulu. Oke, rekomendasinya Nick Mir ya pokoknya Iya. Terus OP hidung dulu. Kenapa kamu OP?
Apakah cuma karena nikmir doang atau karena ada insecure gitu, dikatain pada waktu kuliah? Justru, nah kalau waktu kuliah ini aku kepedean banget sih orangnya tuh, suka kepedean gitu. Oh. Ya aku tuh ketua gangster dulu. Jadi anak buah aku tuh Dok bisa cowok 2 kelas. Itu anak buah aku semua. Makanya barbar ya? Barbar dulu tuh. Nah kalau OP tuh aku merasa, kok jadi kan kayak OP-an baru tuh bagus banget ya gak sih aslinya? Kayak baru operasi ini misalkan, jadi baru sebulan atau 2 bulan bagus banget OP itu kayak, ya aku pengen kayak gitu kan. Katanya nggak sakit Dok. Pas aku OP, wah itu Dok, gila sakit banget. Nah, itu tuh Nikita Mirzani tuh emang apa kalau bahasanya tuh wanita apa Amazon ya. Dia tuh nggak ada sakit-sakitnya. Bengkak kan, yang gue tahu bengkak sih, sampai ke mata-mata sini kan bengkak kan, sampai ke pipi-pipi sini. Enggak, kalau aku tuh bengkak, jadi itu tuh tergantung orangnya. Tapi itu sakit banget beneran. Sakit banget terus nggak bisa ngapan. Jadi pertama kali OP hidung? Hidung. Habis hidung tapi sakit, tapi nagih ya? Enggak, lihat tete. Oh, lihat tete. Tapi maksudnya itu habis itu lihatnya bagus, nagih ya, pengen lagi ya kayak gitu. Iya, nagih. Pengen OP lagi. Iya, pengen OP lagi. Terus habis itu ke tete. Nah, dari tete itu agak lama. Pokoknya ada 2 tahunan gitu karena kan tete lumayan mahal. Zaman dulu tuh belum kayak dapat duit tuh nggak segampang kayak sekarang lah gitu. Sekarang lebih gampang. Kayak gampang lah sekarang. Nah maksudnya tuh kalau sekarang kan udah beda lah, tapi kan tanggung jawabnya lebih banyak lagi. Iya. Hidung berapa kemarin? Kisaran lah ya, kisaran. 28. 28. Zaman dulu itu. Lu banyak duit juga dulu ya? Oh itu gila, 28 itu sampai kayak, gue kayak nggak belanja gitu loh. Oh jadi hampir all apa yang punya gitu punya ya. Demi hidung ya maksudnya. Demi hidung. Gila ya. Memang cewek itu luar biasa loh. Gaji 2,5 juta, bisa perawatan 2 juta loh. Heran aku. 500.000 sih saya bisa cukup hidup. Aku nggak kebayang memang cewek ini luar biasa dari mana aja pokoknya dia bisa. Terus kan zaman dulu tuh nge-DJ-nya tuh belum musik EDM yang belum ditata gitu. Jadi genre apapun aku mainin, yang tote-towe, yang bisa disawer orang. Nah itu dari saweran banyak duitnya. Udah pernah saweran. Terus ada nggak efek sih? Habis hidung, nge-DJ ada efek nggak? Atau nggak begitu ada efek? Nggak ada efek? Nggak ada efek? Nggak ada, biasa aja. Habis itu? Kalau lama-lama ya misalnya udah 5 tahun, memang kayak si hidungnya tuh gede, ngebengkak. Kayak biasa lagi, normal lagi gitu kan. Udah mulai gede lagi. Kalau awal-awal tuh kayak runcing. Lancip? Ini lancip gitu, lucu gitu. Selama 1-2 tahun tuh bertahan, 3-5 tahun sana itu lagi. Iya. Oke. Tapi jadi lebih pede habis OP? Itu merasa cantik terus Dok. Merasa 1-2 tahun tuh. Tapi nanti tuh lama-lama karena udah terbiasa kayak, biasa lagi aja ya muka gue gitu. Ada efeknya jadi dikejar cowok lebih banyak itu sama aja sih dari dulu lu? Nah aku tuh tipikal orang nggak fokus ke cowok. Aku tuh pengen kerja Dok, pengen kerja, pengen punya penghasilan sendiri. Pengen dugem terus ya? Iya, dugem terus. Intinya sih aku pengen punya penghasilan sendiri. Gimana caranya? Kalau cowok tuh masalah belakangan, terserah lu mau suka sama gue, terserah. Mau ini juga terserah. Jadi kayak first kiss-nya aja itu aku kayak semester 2 apa semester 3 kayak telat gitu. Orang kan dari SMA, SMP udah. Jadi nggak peduli karena teman-teman aku cowok semua. Oke. Iya, jadi gitu. Telat ya bubar ya. Telat makanya agresifnya sekarang loh. Agresifnya sekarang. Terus akhirnya ini kita lihat ya gambarnya ya. Jadi ini pas kapan ini? Ini kuliah, teman kuliah, masih kuliah ya? Rambutnya begini. Masih kuliah ya, tapi fotonya semuanya kayak gini. Anak-anak zaman dulu tuh pokoknya nggak usah keren kalau kamu. Nggak usah lebih keren aja. Iya keren banget. Lo jangan ketawa, lo juga dulu kayak gitu. Ini. Ini ya? Iya. Buset, nggak kenal loh aku. Ini sudah, hidungnya sudah nih? Enggak, itu pakai shading. Oh ini pakai shading. Shading, ceritanya kita ini acara kampus gitu, terus kayak dancer kampus gitu. Tapi sumpah loh, nggak kelihatan mirip loh. Nggak mirip. Mirip kalau digituin mah kali ya. Nggak begitu ini ya, auranya aja, senyumnya kali ya. Senyumnya kali ya. Pas ngakak kali ya. Nah ini. Ini sudah nge-DJ pasti ya? Udah, ini jadi penyanyi dangdut malah. Dan ini? Ini penyanyi dangdut, ini diajak. Ini ada kasus kan? Andika Kangen Band. Ini ada kasus ini?
Ini kasusnya kasus... Enggak ada kasus ini. Ini kasus ditipu Andika Kangen Band pokoknya. Ditipu apa tuh? Duit, biasalah masalah duit. Cuman kalau sama Andika sih kita udah damai. Karena kan dulu dia, ya maaf ya ke Andika, maksudnya kita kan udah clear, udah ketemu juga waktu di TV. Terus ya dia juga kan dulu agak apa ya kayak sadar nggak sadar waktu pas make itu. Jadi dia kayak inget gak inget mungkin ngambil duitnya. Oke. Tapi ini lo ya? Iya, ini aku. Hidungnya masih belum. Ini sebelah samping siapa? Ini Ben Lila, gitarisnya. Oh, oke. Ben Lila. Dulu aku ceritanya pansos. Dan nih pertama kali ya masuk dunia dangdut terus di make upin tuh shadingnya tuh hitam banget dikasih ini nih. Coba deh dokter ada deh. Tapi awalnya memang nyanyi dangdut, bukan nge-DJ. Nge-DJ dulu. Tapi DJ koplo. Enggak, nge-DJ dulu ditawarin nyanyi dangdut. Ditawarin terus oh ya udah ayo gitu. Buat album enggak? Aduh suaranya tuh kayak kucing kepencet. Jelong banget dulu sumpah. Lo tau kucing keinjak Tapi ini masih polos semua ya. Hidung belum, dada belum semua ya. Belum semua ya. Terus jadi ini ya. Oh. Lihat tuh shadingnya sampai hitam sini, Dok. Tuh. Ini kayaknya lo tau nggak makeup artisnya 500.000. Dinar Candy seorang DJ terkenal. Ternyata gini dulu ya. Ups, gak boleh ketawa. Gak boleh ketawa. Iya ini juga cantik. Tapi cantiknya jadul banget. Ternyata bisa beda. Gue sangka ini tahun 60-70. Gini, kita belum mengenal make up artis yang mahal, yang bagus. Belum kenal Buba ini pasti. Belum ini. Dari sini sampai sini ya. Tapi pada zaman itu pasti sudah bagus. Iya. Terus habis itu operasi hidung dan operasi payudara. Iya. Itu kapan operasi payudara? 2016 kayaknya payudara. Tanya-tanya Nyai juga berarti? Iya. Sama tempatnya dengan Nyai juga? Sama kayaknya. Oke, kayak gimana perasaan kamu setelah OP? Apa sih? Kenapa sih pengen OP gitu? Kecil atau kayak gimana? Nah itu ya, terlalu terpengaruhi. Bener, lingkungan tuh bisa ngaruh dok, beneran. Nah kan kayak temen-temen aku nih yang sekarang ya kayak ada Safa, itu operasian juga kan. Itu lebih yang tadi, yang apa ya, sepupunya nggak OP juga? Oh enggak, itu enggak. Bisa dimarahin aku. Ajay, lu OP juga? Temen-temen OP juga nggak lo? Nggak, temen-temen kan yang di lingkungan tuh kayak tergantung lingkungannya. Kalau temen-temennya OP-an pasti ngikut juga kayak ih pengen kayak gitu. Tapi kamu ada ngerasa insecure gitu? Emang dulu apa sih, kecil atau apa? Pengen aja gitu. Pengen aja? Ya standarnya. Standar biasa aja? Iya standarnya cewek kita lah, 34 dulu. Oke. Ada dikatain nggak ada? Nggak ada, kan aku kan agak gimana ya dulu, agak laki banget beneran. Agak laki aku tuh kayak, ya itu anak buahnya cowok semua. Terus abis OP lihatnya apa yang dirasain? Sakit? Itu katanya kan nggak sakit, edan san. Gua 10 hari nggak bisa bangun itu. Bayangin tuh, ini kan keringetan di sini, bangun tuh nggak bisa loh dok. Padahal kecil di bawah kan? Iya, cuman pas bangun tuh kayak, aduh sakit itu beneran. Bengkak, langsung kelihatan nggak tapi? Enggak kan, itu dulu diperban dulu dong. Hidung gue sering lihat. Diperban, emang nggak dibuka gitu? Nanti setelah berapa hari baru dibuka gitu. Tapi pegel gitu. Aku 10 hari pokoknya nggak kuat. Mungkin karena ini ya, apa namanya, ngerasa postur tubuhnya nggak nyaman ya. Kalau baring kan kita jaga-jaga. Itu kan si kulit kita. Jadi dimasukin sesuatu, jadinya tuh kayak gitu loh, kayak apa ya? Meregang. Iya, meregang si kulitnya. Jadinya tuh kayak teksturnya itu nggak lembut lagi gitu loh, jadi kayak gitu loh. Jadi kencang. Jadi kencang ya? Iya, jadi kencang. Berapa itu habisnya pada waktu itu? Waktu itu 80-an. Buset, mahal banget loh. Iya. Berarti 2000 tempatnya bagus banget ya berarti ya? Terkenal itu bagus. Ya? Tempatnya terkenal banget ya? Itu artis-artis gede banyak situ, cuman ada yang nggak dipublish. Iyalah banyak tuh. Iya. Artis yang nggak diapa-apain, uya-kuya doang. Iya.
Tanam benang kali ya Bapak Uya ya? Enggak juga. Uya Koya doang. Jangan kan itu pakai makeup pun kagak dia. Iya. Warnain rambut doang. Jadi, tapi habis itu puas dengan hasilnya. Apa sih yang kamu rasain dengan hasilnya? Oh, aku rasain dari hasilnya tuh emang kayak tambah pede. Terus kayak pengen ngaca terus. Kayak, iya aku merasa seksi. Ngaca nggak pakai baju ya? Iya nggak pakai baju. Ya 3 tahun merasa gitu, tapi after itu tuh kayak, oh ternyata seksi sama mempercantik diri aja itu nggak cukup. Jadi kayak buat mengejar karir itu tetap kita tuh harus fokus di skill kamu. Okay. Misalkan kalau di DJ ya tingkatin DJ kamu gitu. Kalo hidung mancung, dada gede, penampilan cantik, rambut oke. Iya. Itu plusnya. Tapi tetap harus skill DJ-nya. Iya, tidak menunjang. Jadi banyak kan aku tour DJ tuh udah hampir 8 sampai 10 tahun ya, Jer. 8 sampai 10 tahun. Jadi kan banyak nih kayak DJ musiman gitu. 1-2 tahun dia up, down lagi. Jadi pas aku berkarir tuh ada sekitar 5-6 cewek yang populer tiba-tiba hilang lagi. Jadi masa crowdnya itu nggak termaintain sama mereka itu karena memang ngandelin cantik sama tete seksi gitu. Tapi ada nggak tujuannya pengen operasi payudara itu tujuannya karena DJ-nya naik tarif gitu? Pasti dong, awal-awal pasti. Cuman ternyata pas aku karena cowok-cowok di situ tuh lebih suka dengan cewek yang iya big boobs gitu itu ya. Indonesia banget. Tapi ketika kita bukan Indonesia banget. Bukan Indonesia, iya bukan Indonesia banget, apa ya namanya tuh? Cowok banget, cowok. Abang-abang banget suka. Gimana ya gue ngomong susah sih. Soalnya pas aku keluar nih, yang pas aku dapet tur Asia, ketemu teman-teman DJ yang lain, ternyata kalau di sana tuh lebih ke pantat, ini rata. Oh. Jadi udah beda kayak, ini udah beda lagi say. Gue dugem ya, jujur aja ya, gue dugem ya. Berapa kali dugem ya. Kalau ditanya ya, DJ-nya pun gue nggak lihat loh, sumpah. Iya. Itu mungkin lagi nggak ada gestarnya. Walaupun ada gestar juga gue joget dengan di samping gue. Samping kanan, samping kiri. Paling cuma kayak gitu ya. Nggak pernah ngeliat kayak gitu. Tapi mungkin kan dikit orang kayak gue. Yang banyak kan orang kan, berarti kan pengaruh kan. Berarti kan kalau misalnya. Tapi biasanya kalau si DJ-nya yang udah turnya banyak, jam terbangnya banyak, biasanya dia itu membawa suasana dihidupin. Kayak diajak nyanyi bareng, say hi bareng gitu-gitu, terus kayak diajak dance bareng. Biasanya tuh kalau yang jam terbangnya tinggi itu, misalkan orang yang biasanya diam bisa diajak itu. Pokoknya suasananya jadi lebih hidup ya? Iya, suasananya bisa lebih hidup. Biasanya sih kalau setahu aku gitu. Jadi lebih asik, terus ritmenya bisa dibawa makin lama makin naik, makin naik. Nanti pas naik, ini yang gue pelajarin ya, pelajarin. Nanti pas naik di atas turun sedikit, habis itu naik lagi kayak gitu. Tapi ya bisa maintain suasananya. Iya. Itu biasanya jam terbang, nggak bisa kamu pelajari setahun langsung bisa, nggak bisa, itu jam terbang semua. Jadi bukan hanya mencet lagu doang. Iya, gitu. Bukan hanya mencet lagu doang, jadi ada seleranya dan naik turunin lah gitu punya gue. Soalnya. Jadi pokoknya terus nominasi cewek sama nominasi cowok tuh dibedain, female DJ sama DJ tuh dibedain. Jadi kalau aku kan sekarang tuh ranking 10 di Asia, turun gue 1 ini. Dari 9 ke 10, Dok. Gila. Nah, terus tapi di Indonesia tetap ranking 1 kan, itu yang penting. Pokoknya karena jualannya di Indonesia. Mahal. Harus mahal sih. Oke. Iya, harus mahal. Mantap. Ini sudah balik lagi ya, sudah mulai ke DJ. Tapi DJ Dina lebih ke mana sih? Lebih ke elektronik, lebih ke apa sih? EDM. Electro dance music. Oke. Sip. Jadi ini waktu masa lalu. Lihat masa lalu kayak gini punya kayak gimana nih? Ini guys. Kalau pengen tahu ya. Kalau pengen tahu ya. Ini udah di OP nih. Hidungnya. Ini udah OP, ini bentuknya di Narkendi. Iya, belum kelihatan rata, guys. Masih ini aslinya ya. Tapi bodinya oke, kurus. Pantat. Pantat belum. Pantat isi. Olahraga. Iya, olahraga. Terus pipinya? Lah ini kan tinju, jadinya kurusan sekarang. Oh. Ya tanam benang tempat dokter gimana sih? Ya kan gue tanya dulu, siapa tahu dia ada operasi buang lemak kan? Enggak, gitu. Enggak ada. Tanam benang sama apa sih kalau kopong dikit di filler. Bawah mata sempet di filler. Bawah mata juga filler juga. Apa sih pengaruh kecantikan menurut kamu untuk kamu tuh apa sih?
filler, benang, pengaruhnya? Pede buat diri sendiri. Pede untuk diri sendiri. Misalkan walaupun nih teman aku tuh sebenarnya kalau dia perawatan lebih cantik lagi dari aku, cuman aku tuh kayak pede aja gitu ketika bekerja gitu. Apalagi kalau kan sekarang aku kayak merambah ke dunia acting tuh. Jadi bener-bener di muka tuh detail banget gitu. Kayak misalkan agak gemukan dikit kelihatan banget gitu karena kan si kameranya tuh ada yang segini nih. Kelihatan. Iya, jadi iya kayak buat kepedean lah. Filler, tanam benang, treatment-treatment lain lah ya. Kalau HIFU? Tempat dokter. Oh, HIFU juga. HIFU. Berarti dua kali HIFU. Ngencengin juga ya. Kalau ke badan apalagi selain payudara apalagi? Udah itu doang kalau. Slimming untuk olahraga doang atau ada? Oh pernah disuntik apa namanya tuh? Suntik lemak. Tempat dokter juga. Tempat saya juga. Iya, dokter hand. Forever. Iya deket rumah sih masalahnya itu dokter hand. Iya. Dan ini nih. Oh ini mah udah jadi lah, udah jadi. Gile, gini ya caranya ya. Jadi ini rambutnya asli tapi ya? Asli, itu pernah diwarna-warnain gitu. Dicat ya? Pas zaman-zaman K-pop ini gitu. dagunya belum ya? Mana udah itu dong. Ini sudah juga dagunya? Udah. Oh, gigi. Wah, parah lu ya. Gigi. Belum. Gigi. Enggak di veneer juga? Enggak di veneer. Enggak. Masih bingung kayak veneer enggak ya? Cuman kalau ada yang di veneer ada tuh yang kayak kok dia bau gitu. Yang di veneer hanya nggak jadi deh gitu. Tergantung dengan dokter siapa. Iya. Dokter siapa. Kalau dokter yang bagus enggak bagus. Iya, cuman gigi aku emang gede-gede jadi nanti aja lah kalau udah 30 ke atas dipengen lah. Oke, jadi hidung, bibir pernah filler atau apa? Udah kempes lagi. Sudah kempes tapi pernah filler ya? Pernah. Dagu, payudara, yang lainnya olahraga dan perawatan aja seperti biasa. Ke depan pengennya apa lagi Dina? Pengen berubah pantat. kayak gimana? Lu sama ya, Dennis juga berapa kali ngomong dengan gue pengen pantat. Emang kenapa sih? Mungkin dia sering main ke luar negeri kali. Luar negeri tuh buat nyeleneh di pantat. Emang kenapa sih? Coba diri kasih lihat ke kamera apa sih? Enggak sih kalau aku. Udah bagus. Enggak kayak buat stroking. Aku kan mau ada collab sama DJ dari Brazil. Aku nih nggak ada semua. Nah, kalau cowok nggak usah pantat. Itu kalau pantat dokter gede segini ya, itu kita udah bayanginnya udah lain. Aku nggak ada semua. Ini nggak ada. Sini nggak ada. Iya masa ya dokter laki pantatnya gede itu kan. Tapi ada juga pantat ini kan anakku gede, anakku bagus loh pantatnya, seksi banget ya. Oh berarti dia gitu, itu squat nggak? Enggak, masih kecil, masih 9 tahun tapi memang dari kecil dia. Ada. Tapi dari kecil dia pantatnya bagus. Bapaknya kan dari dulu tepos kayak gitu kan, jadi nggak ada. Ke mamanya berarti. Mamanya berarti. Kan ke bapaknya lagi ke mamanya. Oke, ini tinju nggak takut? Enggak. Hidungnya nanti. Iya itu hidung yang riskan. Tapi kalau tete itu sebenarnya nggak masalah. Aku udah pernah digebuk kemarin. Digebuk? Empuk ya? Sama lawannya. Mantul lah. Iya, kayak gini masalah. Hidung sih yang agak riskan tuh hidung. Itu pukul di sini? Iya. Pukul di sini ya? Dr. Hand Skincare pukul di sini. Wow, mantap. Apa sih motivasinya Dinar Candy untuk tinju di Holy Wings? Tinju di Holy Wing adalah aku buat challenge diri aku, seberapa kuat sih diri aku gitu di ring gitu kan. Dan terus aku bersama Dr. Hand kan mempromosikan apa sih dok? Kampanye. Kampanye enggak. Soalnya mau jadi presiden. Iya. Dan aku kampanye bersama Dr. Hand untuk anti krim abal-abal untuk menyelamatkan wanita Indonesia. Mantap. Bagi kalian semua tolong ya. Iya. Kalian boleh beli Dr. Hand Skincare murah banget 350.000 per paket. Betul dan kalian bisa gabung jadi mitra Dr. Hand, oke? Dan jangan lupa support Dinar Candy tanggal 12 nanti. 12. Dinar Candy terakhir kalau menang lo Nyai, awan nazarnya nih. Nazarnya? Gila lah, aku nggak ada koordinasi loh, jadi dia sebut ini dia harus lunas. Nazarnya? Private jet ya? Naik private jet lah dokter ke Singapura. Ini kok nazarnya ke aku sih? Nazarnya tuh dia. Kok dok, naik PJ dok, lumayan dok, murah aja dok. Ini minta hadiah. Nazar dari dia. Nazar dari dia dong. Suya aku. Ayo dok, with Dr. Hand, Athena tempelin semua dok. Kalau menang dapat hadiah dari gue pokoknya. Oke, pokoknya asik lah.
Naik private jet sama dokter Richard. Dia apa buka baju keliling mana gitu. Tangkep lagi dah. Ditangkep lagi dok, belum aja. Oke, belum kaya udah ditangkep lagi ya. Sukses Dina, mudah-mudahan menang lawannya ya. Oke. Oke dok. Tanya Dokter Richard.